Bab 965. Sebuah masa lalu yang mengejutkan. Lucy Chu dibawa pergi, tapi Harley Ye masih menggosok alisnya dengan kuat di puncak gunung. Dia tidak menyangka bahwa Lucy Chu sebenarnya adalah istri Xuan Di Hong. Ini semua di luar dugaannya. Hais. Entah kapan, tiba-tiba terdengar suara helaan nafas. Kemudian leluhur Sekte Langit menginjakkan kakinya di puncak gunung dan duduk di samping Harley Ye. Senior, kamu telah bersusah payah menyembunyikannya dariku. Harley Ye menoleh ke arah leluhur Sekte Langit, lalu menghela nafas lagi dan berkata, kalau tebakanku tidak salah, kamu dulu pernah bertemu dengan Xuan Di Hong, kan? Aku memang pernah bertemu dengannya. Leluhur Sekte Langit menarik napas panjang dan tidak menyangkal, dulu ketika aku pertama kali melihatmu di keluarga bangsawan Sekte Langit, aku bahkan sedikit terkejut. Bisa-bisanya ada orang yang begitu mirip di dunia ini. Harus kuakui, kemampuan aktingmu benar-benar sangat hebat. Harley Ye menggosok alisnya. Tidak peduli seberapa nyata aktingku, itu tetap tidak bisa menandingi kenyataan. Leluhur Sekte Langit juga duduk dan melihat ke langit. Dulu Yona bertemu masalah sehingga kultivasinya hilang semua. Aku menyegel ingatannya dan mengirimnya ke dunia manusia awam. Tujuannya hanya sebagai pelatihan saja, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa hal ini akan membawakan hubungan yang tidak berakhir baik untuknya. Dia bertemu Xuan Di Hong. Harley Ye menyerahkan sebuah kendi anggur kepada leluhur Sekte Langit. Seperti yang kamu katakan, leluhur Sekte Langit mengambil kendi anggur itu, lalu berkata, Yona tidak memiliki ingatan saat dia sebagai seorang kultivator, dan Xuan Di Hong itu juga tidak mengerti pada saat itu. Mereka bertemu secara tidak sengaja dan akhirnya menjalin hubungan bersama di dunia manusia awam. Xuan Di Hong tidak mengerti, dan Lucy Chu adalah seorang manusia biasa pada waktu itu, gumam Harley Ye. Pikirannya linglung sesaat, kejadian ini sama seperti yang dia alami dengan Ruth Liu. Pertama kali aku bertemu Xuan Di Hong adalah pada malam pernikahan mereka. Leluhur Sekte Langit tidak menyadari keanehan pada Harley Ye dan masih terus berbicara. Dia berkata, Yona yang tidak memiliki ingatan saat dia menjadi seorang kultivator, tidak tahu apa-apa, tapi bagaimana mungkin aku juga tidak tahu itu. Meskipun Xuan Di Hong terlihat seperti tidak mengerti apa-apa, tapi sebenarnya dia sangat kuat. Jadi, apakah senior memisahkan mereka secara paksa? Bagaimana aku akan merusak hubungan itu? Leluhur Sekte Langit tersenyum sangat lembut, biarkanlah mereka menikah, aku bukan orang yang tidak pengertian. Tapi sebagai menantuku, dia tidak boleh selalu tidak mengerti apa-apa. Maka dari itu, pada malam pernikahan mereka, aku mencoba untuk menyembuhkannya, tapi aku malah membangkitkan kekuatan yang sangat misterius dan kuat di dalam tubuhnya. Dia menjadi agresif dan bahkan aku juga terluka parah pada saat itu. Cedera teknikku disebabkan oleh dia pada saat itu. Ketika aku sadar, dia telah menghilang, hingga bertahun-tahun kemudian, aku beruntung untuk bertemu dengan Master Suci ke-97 dari Sekte Yan Huang kalian, yaitu Xuan Di Hong. Namun sayangnya, dia tidak mengenalku dan aku juga tidak mengatakannya. Aku telah merahasiakan hal ini selama ratusan tahun, bahkan Jelvin Zong dan yang lainnya pun tidak mengetahuinya. Lensi pernah berkata bahwa seseorang pernah menggunakan mantra pelupa cinta pada Lucy Chu, apakah itu juga perbuatan senior? Harley Ye menatap leluhur Sekte Langit dengan ragu. Setelah Xuan Di Hong menghilang saat itu, aku pun membawa Yona kembali ke dunia kultivator. Leluhur Sekte Langit menarik napas dalam-dalam dan berkata, bakatnya luar biasa, perjalanannya kembali ke dunia kultivasi sangat lancar, tapi Xuan Di Hong adalah iblis penghalangnya. Setiap kali tingkat kultivasinya meningkat, dia akan dirasuki oleh iblis batinnya. Dia bahkan hampir mati beberapa kali, aku benar-benar tidak punya pilihan. Aku terpaksa untuk menyegel ingatannya,
untuk mencegahnya mengingat Suandi Hong lagi, dan menggunakan mantra pelupa cinta. Namun, hal-hal di dunia ini sangat ajaib, meskipun dia telah melakukan semua itu, tapi itu masih tidak dapat dihentikan oleh kata cinta. Dia merusak segelku dan mantra pelupa cinta itu pun lama-kelamaan menjadi sebuah hiasan yang tidak berguna. Kenangan yang hilang juga ditemukan sedikit demi sedikit. Tidak heran dia tampak berubah pada hari-hari itu, tidak heran dia menatapku dengan tatapan yang aneh sejak saat itu. Harley menggosok dagunya secara tidak sadar. Sampai aku bertemu denganmu. Leluhur Sekte Langit masih lanjut berbicara, kupikir kamu adalah reinkarnasi dari Suandi Hong, kalian terlihat sama persis, dan yang kebetulan adalah kamu juga memiliki mata keabadian 6 jalan dan master suci Sekte Yan Huang. Kalian benar-benar sangat mirip, seperti satu orang. Aku pikir itu adalah hadiah dari Tuhan, yang diutus olehnya untuk datang dan menyelamatkan Yona dari lautan api. Jadi, alasanmu memintaku untuk menjadi menantumu pada saat itu bukan tanpa alasan, dan juga bukan karena kagum padaku, tapi tujuan utamamu adalah memanfaatkanku untuk melenyapkan iblis penghalang Yona, kata Harley lalu menyesap anggurnya. Aku akui aku memang telah memanfaatkanmu. Leluhur Sekte Langit meminta maaf. Senior tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, aku mengerti. Harley tersenyum. Sayangnya, rencana tidak bisa mengikuti perubahan. Leluhur Sekte Langit menertawakan dirinya sendiri. Dulu, situasi Sekte Yan Huang sangat membutuhkan sekutu yang kuat. Dengan kehormatan keluarga bangsawan Sekte Langitku, aku pikir aku akan dapat dengan mudah menyetujui pernikahan politik, tapi sayangnya, aku lupa dengan kata cinta lagi. Senior pasti sangat kaget bahwa Suandi Hong masih hidup, kata Harley sambil tersenyum. Aku berpikir apakah Tuhan mengasihani putriku, sehingga ia memberi mereka kesempatan untuk melanjutkan hubungan mereka lagi. Leluhur Sekte Langit menghela nafas dengan sedih, tapi aku tahu bahwa Suandi Hong bukan orang biasa. Dia terlalu misterius sampai membuatku takut. Meskipun dia masih hidup, tapi apa yang dia berikan pada Yona tetaplah cinta yang penuh dengan luka. Apakah mereka punya anak? Yona masih perawan. Aku pergi sangat kebetulan pada saat itu. Sebagai seorang ayah, aku cukup egois. Aku tidak ingin putriku menikahi pria yang bodoh, jadi aku mengambil tindakan untuk menyembuhkan Suandi Hong di malam pernikahan mereka. Tapi sayangnya, aku tidak hanya tidak menyembuhkannya, tetapi malah membuatnya gila. Sungguh kebetulan, kata Harley dengan ekspresi sedikit aneh. Malam pertama yang bagus itu dirusakkan oleh mertua seperti dia. Leluhur Sekte Langit tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak berbicara lagi dan hanya sesekali menuangkan beberapa tetes anggur ke mulutnya. Harley juga diam. Dia tidak menyalahkan motif leluhur Sekte Langit di masa lalu. Sebagai seorang ayah, dia memiliki alasan untuk melakukan itu untuk putrinya. Dia hanya kagum dengan betapa menakjubkannya hal-hal di dunia ini. Dalam beberapa hari ini, aku mungkin harus membatasi kebebasannya. Entah sampai kapan, barulah Harley memecah keheningan. Mohon pengertiannya, senior. Kalau begitu, terima kasih Master Suci. Leluhur Sekte Langit berkata dengan rasa terima kasih. Orang di istana surgawi yang dapat menghentikan putrinya saat ini, mungkin hanya pria muda di depannya. Meskipun tindakannya sedikit kasar, tapi itu sangat berguna. Tidak perlu segan, senior. Kalau begitu, aku akan kembali dulu. Leluhur Sekte Langit berdiri, lalu melirik ke arah di mana Lucy Chu dikurung, kemudian menghela nafas, berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Harley berhenti lama di puncak gunung. Sebuah peristiwa masa lalu yang mengejutkan membuatnya bersimpati dengan Suandi Hong dan Lucy Chu. Dengan kata lain, dia merasakan hal yang sama, pengalaman yang serupa, dia persis sama dengan Ruth Liu.
Tapi Lucy Chu dan Xuan Di Hong sepertinya lebih beruntung daripada mereka. Setidaknya Xuan Di Hong masih hidup sekarang, sedangkan Ruth Liu hanya menyisakan sebuah gukin yang diam. Apakah manusia awan dan kultivator tidak akan pernah memiliki akhir yang bahagia? Entah sampai kapan, barulah dia memindahkan langkahnya. Ketika dia muncul lagi, dia sudah tiba di istana bawah tanah Sekte Han Yue, sementara Lucy Chu duduk bersilang di atas altar dan disegel di sana. "Lepaskan aku." Ekspresi Lucy Chu dingin. Ada air yang berkaca-kaca di matanya yang indah, wajahnya menunjukkan ekspresi berharap dan memohon. "Kamu bahkan tidak tahu di mana dia berada," kata Harley Ye pelan. "3 tahun yang lalu, apakah kamu tahu di mana Fancy Chu berada?" Lucy Chu memandang Harley Ye dengan erat. "Sudah kubilang, kita berbeda." Harley Ye menarik napas dalam-dalam. "Jika aku tidak pernah bertemu dengan Xuan Di Hong di Beichu, aku tidak akan menghentikanmu. Seperti yang aku katakan tadi, dia bukan lagi Xuan Di Hong yang dulu, dia sangat mengerikan. Aku adalah istrinya dan dia adalah suamiku, aku tidak takut padanya, dia juga tidak akan menyakitiku. Kalau begitu, kamu tunggu di Sekte Han Yue saja." Harley Ye berkata dengan santai, "Dia akan datang lagi, tapi tidak akan terlalu lama." "Kamu begitu yakin?" Lucy Chu memandang Harley Ye dengan girang. "Tentu saja, aku sangat yakin." Harley Ye berbalik dan pergi. Hanya tersisa suara halus yang bergema tanpa batas di istana bawah tanah. Setiap suara itu terdengar seperti suara malaikat di telinga Lucy Chu. Bersambung. Bab 966. Informasi tentang tanduk unicorn. Setelah meninggalkan istana bawah tanah, Harley Ye melihat sesosok wanita yang cantik berdiri di sana dengan diam. Setelah dilihat dengan seksama, ternyata wanita itu adalah Cantika. Melihat Harley Ye keluar, Cantika menggatupkan giginya tapi dia tidak berbicara, dan tidak berani menatap langsung ke mata Harley Ye. Dialah orang yang membocorkan rahasia itu dan Harley Ye sudah menebaknya. "Lucy Chu ternyata adalah istri dari gurumu, hal ini membuatku terkejut." Harley Ye tidak menginterogasi Cantika, melainkan melihat langit ilusi dengan tenang. "Ah, aku juga baru tahu. Kamu tidak tega merahasiakannya, jadi kamu memberitahunya." Harley Ye berkata dengan santai, "Kamu pikir kamu memberinya harapan, tapi yang tidak kamu ketahui adalah harapan ini mungkin akan lebih mengecewakan daripada keputusasaan. Sekecil apapun harapan itu, ia memiliki kemungkinan yang tak terbatas dalam menghadapi keputusasaan." "Ini adalah kata-kata yang pernah kamu katakan." Cantika mengerutkan bibirnya sambil berkata, "Kamu juga orang yang kehilangan kekasih, kamu seharusnya memahami penderitaan itu." "Mengerti, aku mengerti." Harley Ye tersenyum. "Lalu berapa lama kamu akan mengurungnya?" "Jangan khawatir, Xuan Di Hong akan datang." Harley Ye berkata perlahan, "Aku akan membiarkan kalian bertemu." "Terima kasih. Ini adalah yang terakhir kalinya. Jangan membocorkan rahasia tanpa izin lagi." "Baik." Cantika tersenyum lembut. Dia tahu bahwa Harley Ye tidak akan menyalahkannya karena hal ini. Setelah bersamanya selama ini, dia cukup memahami sedikit tentang karakternya. Harley Ye bahkan bisa memaafkannya ketika dia dan Jelvin Zong merahasiakan masalah Sekte Han Yue, apalagi kali ini. "Ambil tokenku dan pergi untuk memobilisasi pasukan." Harley Ye menyerahkan sebuah token giok yang masih berkilauan cahaya emas kepada Cantika. "Memobilisasi pasukan." Cantika mengerutkan alis dan bertanya, "Mau dimobilisasikan kemana?" "Melalui dunia manusia awan di Nans, pindah ke dunia manusia awam di Beichu," kata Harley Ye pelan. "Kamu ingin menyerang Beichu?"
Tanya Cantika sambil menatap Harley Ye dengan ragu. Apalagi kalau bukan itu. Bukankah kamu berkata bahwa penyerangan ke Beicu harus diperlambat? Mata Cantika penuh dengan kebingungan. Sia-sia saja kamu menjadi Master Suci Sekte Ren Huang. Apakah kamu percaya pada omong kosong semacam itu? Harley Ye tersenyum tipis, lalu mengatakan kata-kata yang penuh makna. Ada mata-mata Beicu di Nanchu, Tetua Agung akan terjebak dan pasti akan ada di sana. Kita semua tahu hal ini. Berpindah secara terang-terangan, lalu menyerang secara diam-diam. Cantika tersenyum tipis lalu berkata, aku mengerti. Hanya kamu dan aku yang tahu tentang ini. Harley Ye menatap Cantika, lalu berkata, jangan membuat kesalahan yang sama lagi. Kamu benar-benar semakin mirip guruku. Cantika tersenyum manis. Pergi sana, jangan menyebut nama Suandi Hong lagi. Harley Ye melambaikan tangannya dan menggosok alisnya dengan kuat. Cek, Cantika tampak kesal, tapi dia tetap pergi dengan patuh. Namun dia tidak segera kembali ke pusat istana surgawi, melainkan pergi ke aula utama Sekte Hang Yue. Tujuan kedatangannya kali ini bukan hanya untuk mengakui kesalahannya dan melihat Lu Shichu, tetapi juga untuk peta langit bintang zaman kuno yang diciptakan oleh naga kuno mistik. Itu adalah harta yang sangat berharga. Dengan adanya peta langit bintang itu, Sekte Ren Huang akan menjadi semakin kuat. Setelah Cantika pergi, Harley Ye masih menggosok alisnya. Ketika dia baru saja berjalan beberapa langkah, dia langsung menabrak Emilin yang baru saja mendarat dari langit. Kakak seperguruan Ye, ini esensi kuau raja yang kamu inginkan. Emilin langsung menyerahkan sebuah botol giok begitu dia mendarat. Bagus, ini sangat bagus. Harley Ye buru-buru mengambilnya dan sangat bersemangat sehingga dia lupa identitasnya. Tingkah lakunya seperti anak kecil yang melihat permen. Ketika dia melihat esensi yang mengelilingi bayangan Phoenix di dalam botol giok itu, matanya bahkan memancarkan cahaya yang berapi-api. Ini adalah harta berharga yang sangat luar biasa. Sekarang aku hanya kekurangan tanduk unicorn. Harley Ye melihatnya sejenak, kemudian sepertinya dia teringat sesuatu. Dia terbatuk kering, lalu menoleh ke Emilin lagi. Adik seperguruan Lin, kamu bisa memanggil kuau raja keluar. Apakah kamu juga bisa memanggil seekor unicorn suci? Kalau boleh, aku ingin meminta sedikit darahnya. Aku benar-benar tidak mampu berbuat apa-apa tentang ini. Emilin menggelengkan kepalanya. Dunia spiritual adalah wilayah yang sangat indah. Begitu aku menandatangani perjanjian dengan monster spiritual, aku tidak akan bisa lagi memanggil monster spiritual lain dari tingkat yang sama lagi. Apalagi tingkatan unicorn itu lebih tinggi dari kuau raja. Hal itu masih terlalu susah bagiku. Itu berarti aku sedang berkhayal, kata Harley Ye sambil tersenyum malu. Tapi aku pernah mendengar dari guruku bahwa ada suatu tempat yang mungkin terdapat tanduk unicorn di sana. Di mana? Kata-kata Emilin membuat mata Harley Ye kembali bersinar. Di Gunung Ratusan Ribu. Di Gunung Ratusan Ribu ada tanduk unicorn. Tanya Harley Ye sedikit kaget. Guruku berkata bahwa tempat itu adalah medan perang kuno di mana ada banyak tulang belulang mantan master yang tiada taranya dikuburkan di sana. Di antaranya ada master dari klan naga dan klan Phoenix. Emilin perlahan berkata, bahkan juga ada monster ilahi seperti naga biru dan Phoenix di sana. Kemungkinan besar akan ada klan unicorn juga di sana. Menurut gurunya, itu hanya ada kemungkinan. Tapi faktanya hanya dapat diketahui setelah kita pergi ke Gunung Ratusan Ribu untuk menemukannya. Tempat itu lagi. Harley Ye menggosok alisnya dengan kuat. Tempat itu sama seperti tempat terlarang di dinasti Dacu. Ia adalah jenis tempat yang tidak akan kamu kunjungi untuk kedua kalinya. Saat mengingat kembali tempat itu sekarang, Harley Ye bahkan masih merasa sedikit takut.
Kengerian gunung ratusan ribu tidak kalah sama sekali dengan tempat terlarang di dinasti Dacu. Terlepas dari hal-hal lain, contohnya roh jahat di dalamnya saja, mereka sangat luar biasa. Bahkan Rizka Nanming pun hampir menjadi gila karena bisa dibayangkan betapa anehnya tempat itu. Namun, ada informasi sedikit akan lebih baik daripada tidak ada informasi sama sekali. Dia telah berjanji pada keturunan kaisar untuk pergi ke gunung ratusan ribu bersama-sama. Sekarang setelah ada berita tentang tanduk unicorn, dia tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini. Melihat Harley merenung, Emilin ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Dia berbalik dengan pelan, lalu melihat Harley untuk terakhir kalinya, kemudian menginjakkan kaki di langit ilusi. Pada hari-hari berikutnya, Sekte Han Yue sering kedatangan tamu. Mereka semua adalah master tingkat alam langit semu dari 9 aula dan 81 gerbang di Sekte 3. Tujuan kedatangan mereka ke sini tentu saja untuk membantu memindahkan peta langit bintang zaman kuno. Peta langit bintang itu terlalu besar, ia tidak bisa dipindahkan hanya oleh satu atau dua orang. Hal itu berkaitan tentang fondasi formasi. Jika ada kesalahan di salah satu bagian, itu dapat menyebabkan kegagalan peta langit bintang zaman kuno. Aaron Zhou, instruktur dari Sekte King Yun, juga datang. Dia terlihat seperti datang untuk peta langit bintang zaman kuno, tapi sebenarnya dia datang untuk Harley Ye. Kak Ye, sudah lama tidak berjumpa, bagaimana kabarmu baru-baru ini? Aaron Zhou tersenyum cerah, tapi ada makna yang tersirat dalam kata-katanya. Aku terlalu terburu-buru untuk pergi pada pertemuan di Istana Surgawi sebelumnya, ada sesuatu yang belum kutanyakan pada kakak. Harley Ye tersenyum dan menatap mata Aaron Zhou yang penuh harapan itu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang ingin ditanyakan oleh Aaron Zhou? Dinasti Dacu membentuk proses reinkarnasi sendiri. Kamu sudah bisa pergi menemui Yuki Sunmu. Dia akhirnya mengungkapkan rahasia ini. Benarkah, Kak Ye? Mungkin karena terlalu bersemangat, Aaron Zhou tiba-tiba melangkah maju dan memegang bahu Harley Ye. Matanya yang dalam langsung dipenuhi dengan air mata, dia berharap Harley Ye bisa menjawabnya sekali lagi dengan yakin. Dinasti Dacu menciptakan proses reinkarnasi sendiri. Kamu sudah bisa pergi untuk menemui Yuki Sunmu. Seperti yang diinginkan Aaron Zhou, Harley Ye benar-benar mengulanginya lagi. Saat dia berbicara, dia juga tidak lupa untuk melepaskan diri dari telapak tangan Aaron Zhou. Kekuatan pria itu terlalu besar. Sudah kuduga. Aaron Zhou sangat girang, dia berputar-putar di tempat dan terus berusaha untuk menenangkan suasana hatinya. Ada sesuatu yang perlu aku klarifikasikan padamu. Harley Ye terbatuk kering lalu berkata, setelah dia bereinkarnasi, dia mungkin tidak terlahir sebagai seorang kultivator, dia mungkin adalah manusia awam atau mungkin bukan manusia. Atau mungkin bukan manusia. Ekspresi Aaron Zhou tampak sedikit aneh, dia menatap Harley Ye dengan ragu dan bertanya, apa maksudmu? Artinya sesuai kalimat itu, misalnya menjadi makhluk berkaki 4, berkaki 3, berkaki 2, atau tidak berkaki. Selama itu adalah makhluk hidup, semuanya tidak menutup kemungkinan. Apakah kata-kataku sudah cukup halus dengan berkata seperti ini? Cukup. Ekspresi Aaron Zhou berubah dari aneh menjadi kaget. Dia diam-diam berpikir dalam hati jika Yuki Sun bereinkarnasi menjadi seekor babi, apakah dia akan menangis di tempat? Itu tergantung dia sendiri. Harley Ye menepuk bahu Aaron Zhou, lalu berbalik dan berjalan pergi. Dunia ini luas, kalau kamu ingin mencari seseorang, itu sama saja seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Mungkin dia benar-benar ada, tapi mungkin kamu masih belum bisa menemukannya ketika dia bereinkarnasi. Teman, ini semua bergantung pada keberuntunganmu.
Tidak peduli dimanapun itu. Sambil menatap kepergian Harley, Aaron Zhou mengepalkan tinjunya dengan kuat dan matanya menunjukkan keyakinan yang sangat kuat. Hais. Berjalan di jalan setapak di antara gunung spiritual, Harley menghela nafas lebih dari sekali. Dia tidak yakin apakah dinasti Dacu benar-benar menciptakan proses reinkarnasi sendiri atau tidak, karena Partai Tianxuan belum memberikan jawaban yang akurat, atau karena dia tidak menyelesaikan masalah ini dengan baik dengan menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Teresa Donghuang. Seperti yang dikatakan oleh Cantika sebelumnya, tidak peduli seberapa kecil harapannya, ia selalu memiliki kemungkinan yang tak terbatas dalam menghadapi keputusasaan. Dia telah memberi Aaron Zhou sebuah harapan, tapi dia tidak tahu apakah harapan itu akan lebih kejam daripada keputusasaan. Dia berharap dinasti Dacu benar-benar menciptakan proses reinkarnasi sendiri. Dengan begitu, dia juga akan dapat menemukan tetua dan murid yang meninggal secara tragis di sekte Heng Yue di masa lalu, serta Ruth Liu, yang memainkan Guqin untuknya, menjaganya di tepi kasur, dan tersenyum saat menatapnya. Bersambung.